Saya katakan, wahai para muslimah, berbanggalah Anda dengan agama Islam. Karena ketahuilah, dahulu di zaman jahiliyah, wanita adalah makhluk yang dihinakan oleh manusia dengan sehina-hinanya. Bayi perempuan dianggap aib sehingga dikubur hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab, sa'a ma yahkumun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dahulu orang jahiliyah apabila mereka mendapatkan berita bahwa istrinya akan melahirkan bayi perempuan, maka dia sangat marah sekali. Dia bersembunyi, dia malu keluar dari rumahnya. Kemudian dia berada di antara dua pilihan. Apakah dia akan tetap membesarkan bayi perempuan tersebut, tetapi resikonya dia akan dihinakan oleh orang, ataukah dia akan mengubur bayi itu hidup-hidup. Itulah kalian dahulu, wahai para wanita, dihinakan oleh manusia di zaman jahiliyah. Ketika wanita tersebut dewasa di zaman jahiliyah, wanita di zaman jahiliyah dianggap sebagai sampah, kemudian diperlakukan dengan semena-mena. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama Islam, memuliakan kalian wahai para wanita. Maka berbanggalah dengan Islam, berbanggalah dengan syariat Islam ini, terutama syariat Islam yang menyuruh kalian untuk menutup aurat kalian. Maka tutuplah aurat kalian dengan pakaian syar'i yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan biarkan sedikit pun dari aurat kalian terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram kalian. Jangan biarkan ada sehelai dari rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para muslimah, milikilah rasa malu seperti istri Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah. Milikilah rasa malu. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih? Ketika aku masuk ke dalam rumahku yang di dalamnya terdapat kuburan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan bapakku Abu Bakar, maka ketika masuk ke dalam rumah tersebut aku melepaskan jilbabku. Kemudian aku berkata kepada diriku, mungkin tidak apa-apa aku melepaskan jilbabku karena ini adalah suamiku dan ini adalah bapakku. Tetapi setelah Umar bin Khattab ikut dikuburkan di dalam ruangan tersebut, demi Allah, aku tidak pernah masuk ke dalam ruangan tersebut kecuali aku menggunakan jilbabku dan hijabku karena aku malu kepada Umar bin Khattab yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Lihatlah istri Nabi malu kepada orang yang mati. Bagaimana dengan Anda wahai para wanita? Anda keluar menjemur pakaian, tidak menggunakan jilbab. Anda keluar untuk melakukan segala hal, tidak menutup aurat. Di mana letak malu Anda? Sedangkan para ulama mengatakan rasa malu pada diri seorang wanita adalah sesuatu yang paling berharga. Ketika rasa malu seorang wanita hilang, maka tidak ada yang berharga lagi pada diri wanita tersebut. Kemudian saya katakan kepada para muslimah, jagalah hak-hak suami Anda. Karena sesungguhnya demi Allah, dikatakan oleh para ulama, seorang wanita sebelum dia menikah, syurganya berada di bawah telapak kaki orang tuanya. Tetapi seorang wanita setelah dia menikah, syurganya berpindah di bawah telapak kaki suaminya. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita menjaga solat yang 5 waktu, dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat Allah persilahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Kemudian wahai para muslimah, bersyukurlah atas apa yang Allah berikan melalui suami Anda. Jangan kalian suka meminta, jangan kalian banyak mengeluh, karena sesungguhnya di antara ciri dari wanita penghuni neraka adalah mereka banyak mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh suami mereka. Bukankah Nabi SAW bersabda kepada para wanita di zaman beliau, "Uritun nar fara'aitu aktsaru ahliha minan nisa." Diperlihatkan oleh Allah kepadaku neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa neraka paling banyak penduduknya para wanita? Apakah karena mereka tidak beriman kepada Allah?" Kata Nabi SAW, "La, bal yakfurnal ashir wa yukthirna syikata." Tidak, akan tetapi mereka lupa dengan kebaikan suami. Kemudian mereka sering mengeluh, sering meminta kepada suami, padahal mereka tahu itulah kemampuan suami mereka. Wahai para muslimah yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau seandainya satu hari Anda diberikan kebaikan oleh tetangga Anda, maka Anda mengatakan terima kasih. Mengapa Anda tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada suami Anda yang telah memberikan banyak hal kepada Anda di setiap harinya? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima semua amal ibadah kita.